Kompas Petang berlanjut dengan informasi mancanegara. Sistem pertahanan udara Iran menembak jatuh sejumlah benda yang diduga drone Israel yang terbang di atas wilayah Isfahan, Iran pada Jumat dini hari. Diduga serangan drone merupakan bagian dari respons balasan atas serangan Iran ke Israel. Menurut laporan, terdengar sejumlah bunyi ledakan di kota Kahja Farestan di Isfahan. Militer Iran mengklaim bunyi ledakan berasal dari benda yang diduga drone Israel yang terkena tembakan sistem pertahanan udara Iran dan memicu sirine peringatan bahaya. Iran mengklaim tidak ada korban jiwa dan kerusakan berarti atas insiden itu. Sementara sejumlah media Israel yang mengutip sumber militer menyebut Israel menyerang Iran dan Suriah menggunakan drone dan rudal jarak jauh ke sejumlah target tertentu. Israel menyerang Iran sebagai respons balasan atas serangan lebih dari 300 misil dan drone ke wilayah Israel sebelumnya. Salam, Dari rilis sejumlah media Iran diklaim tidak ada kerusakan ataupun insiden atas dugaan serangan itu. Komandan senior Iran Jenderal Siafaz Mihandus mengatakan sempat ada suara ledakan yang berasal dari tembakan sistem pertahanan udara Iran objek yang diduga drone. Isfahan sendiri dikenal sebagai salah satu pangkalan militer dan situs terkait program nuklir Iran. صبح در اصفهان شنیده شد انفجار نبود شلیک سامانه‌های قدرتمند پدافند هوایی به شیء مشکوکی بود که هیچ گونه خسارت یا حادثه‌ای رو در پی نداشت و نیروی پدافند هوایی و کارکنان غیورشون با آمادگی و قدرت کامل آماده هر گونه برخورد با دشمنی که سوء نیتی به سرزمین و آسمان ایران اسلامی رو داشته باشند دارند. Serangan bom terjadi di pangkalan militer Kalsu di Irak, bekas pangkalan Amerika Serikat yang diserahkan kepada militer Irak tahun 2011 silam. Ledakan bom menyebabkan 3 anggota pasukan mobilisasi populer atau PMF Iran terluka. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab terkait serangan ini. Militer Israel diduga melancarkan serangan balik ke Iran, namun tampaknya serangan tidak menimbulkan kerusakan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran menolak mengakui Israel berada di balik serangan itu. Apa yang kini sedang terjadi? Kami bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, Kang Hasib, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Menurut Anda melihat serangan itu serangan balasan dari Israel atau gimana sebetulnya? Ya, sebelum saya menjelaskan analisa saya ingin menyampaikan 3 fakta sebagai dasar. Yang pertama, bahwa terjadi ledakan atau serangan di Iran yang itu diakui oleh Iran dalam bentuk drone, yang tidak diakuin adalah dalam bentuk rudal. Jadi ada serangan, ada ledakan yang terjadi akibat drone kecil, ya. Jadi itu fakta yang sudah diakui oleh otoritas Iran. Lalu fakta yang kedua, bahwa Israel tidak memberikan komentar tentang semua ini, bahkan sempat melarang seluruh duta besarnya, kedutaannya di luar negeri untuk memberikan komentar tentang ini. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga ingin saya sampaikan, beberapa sumber di Amerika Serikat, termasuk media-media terkemuka, itu menyampaikan bahwa itu adalah serangan balasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Bahkan sumber yang lain mengatakan bahwa Israel sempat memberitahu Amerika sebelumnya untuk melakukan serangan balasan kepada Iran walaupun tidak menentukan hari dan kapannya. Dari 3 fakta ini saya menyimpulkan bahwa ini hampir pasti, hampir 100% bisa dipastikan ini adalah serangan balasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Nah, pertanyaannya kenapa kok memilih bentuk yang seperti ini, yang pertama mungkin cukup kecil, tidak menimbulkan dampak, lalu kemudian agak simpang siur, tidak langsung dideklarasi sebagai sebuah serangan seperti dilakukan Iran, dan yang ketiga Israel sendiri malah tidak ada komentar tentang itu. Sekalipun kemudian Menlu Iran menolak mengakui Israel berada di balik serangan itu, menurut Anda itu tetap serangan dari Israel? Saya menduga dengan sangat besar, dengan sangat kuat bahwa itu serangan balasan yang dilakukan oleh Israel lewat fakta-fakta seperti itu. Nah, kenapa bisa ke sana? Yang pertama begini, kenapa serangannya ini begitu terbatas? Karena seperti kita tahu, Israel itu sejak awal sudah dibatasi terutama oleh
Amerika sebagai penyokong utama, sekutu utama, untuk tidak melakukan sebuah balasan yang itu bisa memancing timbulnya perang regional atau dikenal dengan istilah dalam bahasa Arab harbun iklimi, perang regional yang bisa lebih besar lagi di Timur Tengah. Jadi itu adalah batas kebijakan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Dan yang kedua, kita melihat pernyataan Iran bahwa Iran mengatakan kalau sampai Israel membalas serangan kami 13 April itu sekecil apapun, maka kami akan membalas dengan serangan yang jauh lebih besar dan menyakitkan. Jadi ini juga batas yang harus diperhatikan kalau tidak ingin terjadi perang lebih besar. Nah, sementara Israel itu juga berada dalam keadaan dia harus membalas. Karena kalau tidak membalas, maka akan mengalami desakan-desakan politik di internal yang apalagi Israel selama ini dikenal atau mengenalkan diri sebagai kekuatan utama di Timur Tengah. Apa kata orang kalau tiba-tiba diserang begitu, kemudian tidak ada serangan. Cuman memang persoalannya kenapa dia nggak komentar. Nah, kalau kita lihat dari banyak peristiwa yang melibatkan Israel, termasuk yang sejauh saya ikutin, pembunuhan wakil ketua Hamas di Lebanon, itu diberitakan oleh banyak media itu dilakukan oleh Israel. Tapi Israel no comment terhadap peristiwa-peristiwa yang sensitif. Nah, itulah Mas Tifal yang premis-premis atau fakta-fakta yang secara analitis saya sampaikan bahwa hampir 100% ini adalah serangan balasan yang dilakukan oleh Israel, tapi Israel rupanya memerhatikan pandangan daripada Amerika, kebijakan dari Amerika, dia juga tidak ingin untuk terlibat dalam perang lebih besar dengan Iran. Pesannya mungkin apakah bisa dikatakan bahwa pesannya serangan balik ini jangan kembali melakukan serangan ulang atau gimana menangkapnya? Sebenarnya kalau bagi Israel kan jelas ya bahwa kalau bahasanya Israel itu terbuka atau bahkan langit Timur Tengah itu terbuka bagi Israel untuk menyerang siapapun dimanapun. Dan saya yakin itu benar. Dengan segala macam yang dia punya. Nah, artinya apa? Serangan ini dilakukan hanya untuk memberikan pesan kepada Iran bahwa Israel bisa melakukan serangan yang mungkin lebih besar, tapi dia rupanya di dalam kasus soal serangan terhadap Iran ini lebih mengutamakan persekutuannya dengan Amerika dan beberapa negara di kawasan yang secara umum tidak menginginkan adanya perang kawasan. Jadi ini sikap yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Arab yang selama ini bersekutu dengan Amerika atau bahkan juga dengan Israel. Mereka tidak menginginkan adanya perang kawasan. Mereka tidak menginginkan adanya eskalasi lebih lanjut, terutama karena memang ada peristiwa Gaza yang masih sangat memilukan seperti itu. Nah, oleh karena itu, Mas Tifal, yang ingin saya sampaikan, dengan serangan ini, maka sebenarnya kalau dalam bahasa salah satu analisa yang dimuat di salah satu media terkemuka di Timur Tengah, ini dikatakan sebagai sa'yun Israiliyun li'ighlaqil malaf. Jadi ini sebuah upaya terbatas yang dilakukan oleh Israel untuk menutup kasus dengan Iran. Oke. Sehingga pada intinya kalau kemudian ini tidak segera ditindaklanjuti atau direspons begitu, akan ada eskalasi yang bakal lebih besar lagi daripada ini. Kalau Israel tidak segera merespon, maka otomatis desakan-desakan terutama dari internal mereka. Kan Israel ini juga sebagai sebuah negara banyak punya pendapat. Ada faksi-faksi, ada kelompok-kelompok yang ekstrim, yang ingin lebih konfrontatif dengan Iran itu banyak. Itu bahkan malah mayoritas daripada pendukung Netanyahu, Perdana Menteri sekarang. Dan suara-suara ini harus diakomodir, harus diberikan ruang. Dan menurut saya, dan semoga ini menjadi kabar baik, bahwa ini adalah menjadi sebuah langkah untuk mendeeskalasi apa yang sudah terjadi di Timur Tengah, terutama dengan Iran. Walaupun mungkin, Mas Tifal, kabar buruknya, kalau ini benar nanti analisanya, Israel menutup katakanlah file konflik dengan Iran secara terbuka ini, tapi kemudian dia akan kembali kepada konflik yang selama ini sudah terjadi dengan Hamas atau bahkan dengan Hizbullah atau bahkan dengan kelompok-kelompok di Irak. Nah, inilah mungkin yang bisa menjelaskan ledakan-ledakan lebih besar di sekitar Israel daripada yang terjadi di Irak. Baik. Kang Hasib, terima kasih banyak sudah berbagi analisis bersama kami kesempatan kali ini. Assalamualaikum, sehat selalu untuk Anda. Terima kasih, Mas Tifal. Informasi lainnya usai jeda, Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto menyebut tudingan dirinya dan Gibran menang pemilu curang menggunakan bansos dan aparat sangat kejam.
Siap-siap, Mahkamah Konstitusi akan